Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan ya, hari ini Abah Safwan cakap-cakap bincang-bincang di Radio Trijaya FM sama seorang tokoh senior dari radio, Ayah Kholis. Saya panggil Bung Kholis ya. Jadi ikutin terus video ini, nanti akan banyak menginspirasi dari teman-teman penonton video Abah Safwan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi gitu. Udah usaha banyak ditutup, beberapa harga juga naik, seperti harga odol aja sekarang udah naik Pak 500 perak. Oh ya? Iya. Baru ada harga lain juga naik 500 perak, padahal pajak tidak naik, listrik tidak naik, penyekatan udah dibuka. Jadi kemana ini? Harusnya wali kota kita ini mengontrol ini, kenapa ini bisa naik gitu. Jadi kan jangan disusahkan rakyatnya. Nah ini Bang, saya mau nanya, kemarin itu kan saya pernah bilang ya kan, aturan pemerintah ini seperti kanak-kanak, tapi ada yang pendengar bos-bos kutu itu mengatakan ya, marah-marah sama saya karena dibilang pemerintah ini begini kan gitu, jangan menyalahkan pemerintah. Tetapi kenapa sekarang di saat PPKM diperpanjang, warga Tiongkok itu masuk ke Indonesia dengan paspor izin tinggal terbatas. Padahal di Tiongkok itu lagi muncul lagi virus monyet sama virus flu burung yang menular ke manusia. Baik. Jadi ini bagaimana pertanggungjawaban negara untuk melindungi rakyat Indonesia gitu. Sementara negara lain menghukum rakyatnya, seperti Arab Saudi menghukum rakyatnya kalau berkunjung ke Indonesia. Kenapa warga Tiongkok malah masuk ke Indonesia dengan paspor izin terbatas gitu? Baik. Nah, ini bagaimana pertanggungjawaban pemerintah kita melindungi rakyat Indonesia di saat pandemi gini? Jangan nanti muncul lagi virus yang baru dari Tiongkok, rakyat Indonesia disalahkan lagi. Makasih. Baik, terima kasih Bung Budi. Baik, nanti kita bahas tentang apa yang disampaikan oleh Bung Budi ini. Tapi saya ingin menyampaikan mungkin ya untuk sekedar diketahui bahwa tadi malam sudah ada pengumuman lagi PPKM diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Agustus. Apalah gunanya kan kalau sekiranya menurut Bung Safwan ya, seminggu pula dibikin apa? Bilang aja udah habis sampai akhir Agustus. Bisa nggak begitu rasanya? Atau apa yang dilihat oleh mereka tuh makanya dibuat seminggu gitu? Kalau saya melihat dari kajian pribadi saya ya, saya tidak melibatkan pakar dan lain sebagainya. Saya menganggap ini gagal. Ini pemerintah gagal. Kenapa gagal? Pemerintah hanya mengandalkan dalam mengadakan kegiatan PPKM hanya melibatkan aparat. Jadi masyarakat sudah mulai bosan dengan aparat ini. Jadi rasa simpati masyarakat sudah berkurang terhadap aparat. Cobalah rubah pola ya, dalam arti kata manfaatkanlah kelompok-kelompok tokoh agama, tokoh adat, kemudian tokoh seni dilibatkan. Jadi nanti yang menegur di lapangan bukan aparat lagi, tapi masyarakat sudah sadar untuk menegur. Itu yang kita harapkan. Pas dengan hari ini adalah 1 Muharram ya, itu adalah hijrah ya. Betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Safwan tadi, coba kita hijrah dulu ya. Betul. Dengan pola-pola ini kan begitu ya. Jangan pola mengandalkan aparat, panser di depan, tank di samping dan lain sebagainya. Baik. Kita terima telepon. Oke, halo. Baik. Jadi kalau kita tadi kan bicara tentang hijrah tadi, artinya kan kalau dalam hijrah yang kalau kita ketahui, Rasul dulu mengajak menghimpun semua masyarakat kan begitu ya. Jadi inilah barangkali yang diinginkan oleh Bung Safwan tadi. Kita hijrah dengan pola pengelolaan ini harus dilibatkan semua masyarakat. Semua dilibatkan. Ya, gitu. Baik. Kita terima balik teleponnya. Oke, halo. Assalamualaikum Pak Alis. Waalaikumsalam, Pak John Tanjung. Iya. Oke, silakan. Alhamdulillah luar biasa. Purnawirawan Pak. Betul. 1 Juli kemarin. Berarti topiknya udah nggak narkoba lagi. Apa saja kita garap topiknya selagi yang kita paham. Iya. Gini Pak Alis, tadi ada beberapa poin yang Pak Alis sampaikan. Semestinya hati-hati di campaign 1 Muharram. Besok ibu. Terus kemudian masalah PPKM diperpanjang atau tidak berpanjang. Saya dari awal sudah memprediksi PPKM ini sampai jangan-jangan nanti sampai tahun baru ini. Betul. Sampai akhir tahun kemungkinan besar. Ngeri kali ya. Saya setuju. Artinya kenapa seminggu. Masyarakat itu apa yang disampaikan oleh Pak Safwan tadi sudah mulai jenuh.
Sementara begini, contoh gini Pak Safwan, Pak Alis, saya bukan bukan antipati dengan pemerintah, tidak. Kita artinya tetap mendukung program-program pemerintah. Saat ini yang digalak-galakkan vaksin, mereka berbondong-bondong, vaksin nggak ada tahap 1. Jadi apakah ini apakah ini memberikan semacam dengan masyarakat? Kan tidak. Tadinya ditakut-takuti masyarakat tuh ada yang kalau habis divaksin lumpuh dan sebagainya, kan gitu Pak Ali. Betul. Nah, sekarang alhamdulillah saya sendiri sudah divaksin, bahkan udah ditawarkan Moderna lagi saya pun akan insya Allah akan ikut itu ambil Moderna itu. Nah, maksud saya melalui radio ini saya sampaikan, terus kemudian ada Pak Safwan. Inilah terkadang kala ya pemerintah wali kota Medan itu mestinya bijak, Pak Bobi yang terhormat. Tolong ditegur itu kepala dinas kesehatan. Banyak masyarakat itu kepingin vaksin juga nggak ada vaksin. Jadi asal datang masyarakat yang baru tahap 2. Sementara sekarang banyak masyarakat itu menginginkan vaksin itu akan ada diberikan kepada masyarakat. Ya oke lah, saya mudah-mudahan prediksi saya ini salah. Masalah perpanjangan tadi sebelum dari beberapa hari lalu sebenarnya itu panjang, nggak mungkin ya panjang. Oke, tanggal 16 Agustus kita tengok nanti. Pasti nanti keluar lagi keputusannya sampai tanggal sekian. Nanti jadi yang ianya habis pemerintah saat ini baru habis 2024 nanti baru berakhir. Baik. Pak Safwan, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala corona. Amin ya Allah. Masyarakat Kota Medan ini mudahan sehat-sehat semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Jadi kalau kita lihat tadi kan perpanjang PPKM yang disampaikan oleh Pak John ya, Pak Safwan. Yeah. Nah, mungkin kalau ini kan 9 Agustus kemarin tuh harusnya berakhir kemarin. Kemudian kalau ini hari dibikin libur, tentu akan orang sebagian besar akan merayakan Muharram nih. Iya. Kan tak boleh berkerumun, tak boleh ramai. Iya. Maka dijadikanlah liburnya itu jadi tanggal 11 kan begitu besok. Jadi paling ada tenggang waktu nih. Nah, kalau sampai dengan tanggal 16 Agustus kita berakhir, supaya nanti tanggal 17 kita bisa ramai-ramai merayakan. Bisa gitu? Saya mohon maaf lagi nih. Ya, kerja saya minta maaf terus, Len. Iyalah. Ini masalah penanganan COVID-19 belum terprogram dengan baik. Dalam arti kata, mungkin ada daerah-daerah tertentu yang tidak ada COVID-nya, tapi juga melaksanakan program COVID. Boleh-boleh saja, tapi buatlah program yang baik. Dibedakan antara daerah merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Jangan semuanya disamaratakan. Itu satu. Kemudian yang kedua, sekarang ini ada kebijakan pemerintah yang luar biasa. Semua kegiatan wajib menunjukkan program vaksin, pakai kartu vaksin, formulir vaksin, sertifikat level 1, level 2. Saya pakai level lagi, ada level pedas soalnya ya. Kalau sampai 14 pedas itu. Jadi dia ada program yang vaksin pertama, kemudian ada program vaksin kedua. Sekarang yang saya tanya, orang yang mau vaksin tapi nggak ada vaksinnya. Sekarang banyak orang yang belum vaksin yang pertama. Sekarang sudah masuk yang kedua. Vaksin yang pertama sudah mulai menghilang. Mungkin pun kalau ada sisa-sisa untuk daerah-daerah tertentu. Itu satu. Kemudian ada lagi orang yang tidak boleh vaksin dengan kesehatan penyakitnya tertentu. Berarti dia nggak bisa masuk ke rumah makan tertentu, dia nggak bisa masuk hotel, dia nggak bisa masuk ke plaza dan lain sebagainya. Tolonglah dalam hal ini pemerintah membuat program yang jelas, yang betul-betul terencana dengan baik. Dibikin hari ini level 1, level 2, level 3, level 4. Ada yang turun, banyak yang naik. Nah, ini kan masalah lagi gitu. Jadi sehingga diperpanjang lagi PPKM-nya itu. Maka saya katakan ini tidak terprogram dengan baik. Pemerintah hanya berusaha mengerjakan pekerjaan ini sendiri. Libatkan orang-orang seni. Ini radionya udah cukup bagus ini untuk edukasi penyampaian ini. Saya coba barangkali begini, Bu Safwan ya. Ini kan kemarin ada statement daripada Menko Marves ya, Pak Luhut ya, mengatakan bahwasanya anak-anak yang di umur 12 tahun, kemudian orang tua yang di atas 70 tahun, untuk saat ini tidak diperkenankan masuk mal. Datang orang bilang peduli amat kan.
Kami mau mall, nggak mau, bukannya suka kali kami mau, asal jangan pajak ditutup sudah bagus katanya. Iya, Karena cocok, begitu, ya, saya kan, setuju, gitu. saya setuju. Jadi pengaturan-pengaturan seperti begini nih, apa telepon? Oh ya, tertahan dulu barangkali Bung Safwan ya, belum kita lanjutkan. Oke, halo. Oke. Ya, kalau menurut Bung Safwan, dengan pengaturan ya, umur-umur seperti gini, memang perlu kali rupanya kita harus mesti ke mall tuh. Tidak juga lah. Jadi saya bilang begini ya, pemerintah cobalah perhatikan rakyat yang di bawah. Kan jadi pemilik mall tuh. Ada perlu dipikirkan rakyat kecil cari hari ini untuk makan hari ini. Makanya pajak jangan ditutup ya. Begitu dia jualan ditutup, tak boleh gitu. Nah, jadi cobalah rubah pola, rubah sistem. Ya. Pak Presiden sudah bilang, yang berjualan silahkan berjualan, tetapi yang beli itu tidak berkerumunan. Ajarin edukasi yang berjualan, apabila melihat pembeli berkerumun, dia yang atur. Pak, cuma sampai 5 Pak, yang lain bubar dulu. Dia ajari masyarakat itu, bukan semuanya dari petugas. Ya, lagi pun kan kalau di kita terima telepon, halo. Halo Pak, ya. Kalau itu diberlakukan, maka ya pembeli bisa ngomong, emangnya kau pikir kau aja yang jualan kan gitu. Seharusnya yang undang-undang itu, aturan itu yang dibuat pemerintah, yang ada petugas itu yang harus bekerja Pak. Karena kalau petugas kan orang pada segan. Memang itu memang udah kewajiban dia untuk mengatur itu. Tapi kalau pembeli yang mengatakan seperti itu atau penjual mengatakan seperti itu kepada pembeli, ya bisa aja ngomong pembelinya, ya besok kan mau kemarin kenapa rupanya katanya gitu. Kan itu jadi kerugian buat dia, maka penjual tidak akan bisa bicara seperti itu Pak. yang buat sakitnya, yang menyesaknya di Kota Medan ini ya adalah menjadi rumah sakit rujukan. Orang dari luar yang masuk ke rumah sakit Medan, ya di daerah lain yang daerahnya jadi zona hijau karena tidak ada pasien di sana. Pasien di sana dipindahkan ke Medan gitu. Jadi ini kan ya tidak adil menurut saya. Memang betul fasilitas rumah sakit di sana kan kurang. Tapi kalau semua pasien dari daerah lain dipindahkan ke Medan, maka Medan terus yang difokuskan lonjakan kasusnya Pak. Ya. Seharusnya pemerintah Kota Medan transparan. Ini pasien di rumah sakit ini berasal dari daerah mana? Harusnya dipublikasikan ke media. Jadi kan masyarakat Kota Medan ini nggak terfokus banyak pasien. Padahal itu pasiennya bukan dari Kota Medan aja Pak. Jadi yang kena PPKM lanjutannya ya Medan aja gitu. Baik. Ini kan tidak adil kalau menurut saya. Makasih Pak. Baik. Iya, sebenarnya kalau yang apa disampaikan Budi itu logika. Ya logika, tapi kan begini itu. Setiap daerah ataupun setiap provinsi itu kan sudah diberikan jatah ya kuota untuk perawatan vaksinnya ya kan begitu ya. Sehingga akhirnya di antara provinsi itu juga membagikan kepada kabupaten-kabupatennya jumlah paket atau kuotanya. Maka kalau ternyata seperti kata Bung Budi tadi, kalau orang misalnya dari Tebing mau ke Medan mau minta vaksin, tapi dengan ketentuan tadi itu bahwa setiap orang mobilitas itu kan harus mempersiapkan sertifikat vaksin, otomatis dia kesiogianya sudah vaksin di Tebing sana kan begitu. Namun kalau memang sekiranya dalam proses itu dia kebetulan lagi di Medan, dia boleh untuk mengapakannya. Itulah ada reserve vaksin di sana. Jadi memang pengaturan seperti kata Bung Safwan tadi, kalau di secara kacamata kita mungkin tidak smooth lah, tidak lancar gitu ya. Tidak terakomodir dengan baik ya. Dalam arti kata kita mau terbuka aja. Salah satu contoh Kota Tebing Tinggi, jadwal vaksin tanggal sekian hari ini jam sekian, masyarakat tahu. Nah ini tidak, semuanya mau difokuskan di Medan. Dan itu terjadi lagi, ya saya malu, jujur aja malu. Mengadakan vaksin di gedung serbaguna, itu kerumunan yang ada. Kemudian vaksinnya terbatas, kecewa masyarakat. Nah inilah belum terprogram dengan baik. Tolonglah pemerintah pusat maupun daerah ya, kepala daerah, Anda bertanggung jawab dalam program hal penanganan COVID ini. Ya, jangan semuanya terpusat. Cobalah dipecah dia, Medan Utara, Medan Selatan dan lain sebagainya, sehingga orang tidak berkerumun. Baik, kalau tentang masalah gini kan memang ada dampak-dampak pada semuanya kan begitu ya, yang sampaikan Pak Ali. Kalaupun swalayan ataupun mall yang tertutup ataupun apa yang berdampak kepada tenaga kerjanya, ya itu sekarang ini aja sudah terasa kan.
tak tutup pun dia sudah terasa kita apanya. Untuk sekarang ini salah satu contoh Sun Plaza ya, sudah banyak karyawan yang dinonaktifkan. Ya. Banyak karyawan yang dirumahkan. Ya. Kemudian kalaupun ada karyawan yang masih bekerja, gajinya dipotong. Ya. Kenapa? Nah, seperti tadi buka tutup. Ya. Hari ini buka, besok tutup. Hari ini buka, besok tutup. Bagaimana ekonomi kita bisa baik dan lancar? Ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang apa, kita ambil bukti Giant itu kan adalah suatu super mall yang terbesar dari Malaysia sana kan, yang kemarin buka. Termasuk murah ya? Ya, termasuk murah. Ya, kemarin 7.000 karyawannya seluruh Indonesia kan harus ini terjadinya bukan karena masalah apa. Ada kebijakan-kebijakan yang tentang pandemi ini yang membuat perusahaan itu tutup kan begitu. Jadi ya masalah lah ya, kita pun mau bilang apa, aturan seperti yang kata Pak Safwan tadi lah, mungkin ada hal-hal yang tidak pas di sini kan. Untuk saat ini ya, pengunjung mal itu turun lebih dari 50%. Kalaulah sudah turun pendapatan mal, bagaimana dia bisa menggaji karyawannya yang begitu banyak? Ya. Nah ini dilema juga, permasalahan juga. Ya. Terakhir itu tadi pemecatan, kemudian dirumahkan, kemudian pemotongan gaji. Ya. Ini kasihan kita melihat mereka itu. Ya, jadi kaitannya barangkali ya dalam hal begini ini ya, pemerintah juga harus melihat tentang kebijakannya itu, jangan sampai berdampak kepada perusahaan itu harus tutup, berdampak kepada, makanya harusnya pemerintah juga harus memperhatikan juga kan. Sebenarnya ya kalau saya dengar pidato Pak Presiden beberapa kali itu di TV, kemudian di YouTube, dia mengatakan bahwasanya yang mau berjualan silahkan berjualan, tapi diadakan pembatasan, pengunjungnya 50%, pembeli tidak berkerumun. Ini kan tinggal kita menjabarkan ke bawah, mengedukasi mereka yang berjualan. Pernah sekali program saya buat itu di daerah tebing tinggi, di mana pasar itu tumpah ruah ke jalan. Kemudian untuk jalan kaki aja susah, apalagi lewat becak mau sepeda motor. Ya. Itu susah. Tetapi setelah ditata, mereka diajak untuk bekerja sama, silahkan berjualan. Ya. Karena rencana pajak itu mau ditutup. Ya. Saya tanya kepada pemerintah daerah, jika pajak ini ditutup, tempat alternatif lain ada nggak? Mereka bilang belum ada. Kalau belum ada, jangan ditutup. Ya. Cuman kita tata dia. Orang boleh berjualan dari trotoar maju 1 meter. Sebelumnya maju 2 meter. Ini kita mundurkan 1 meter. Kiri kanan 1 meter, kita sudah dapat 2 meter. Kemudian mobil sudah bisa lewat. Peraturannya yang kita buat, jika terjadi penumpukan, becak parkir, atau ada orang berkerumun parkir yang menghalangi jalan, itu yang bertanggung jawab yang jualan. Nah, satu yang jualan majukan keranjangnya, maka kiri kanan yang berjualan di situ disuruh tutup 1 minggu. Dan akhirnya mereka saling menjaga. Jangan terlalu maju, nanti aku kena. Kau jangan kau majukan, nanti aku kena. Akhirnya mereka saling menjaga. Program inilah yang perlu dibuat ke masyarakat. Jadi yang jualan itu tetap berjualan, namun dikendalikan untuk kerumunannya. Nah, ini ada saya baca dulu. Tapi ada terima telepon dulu. Oke, telepon dulu. Halo. Halo Pak, usulan Bapak itu bagus sekali Bapak buat di tebing. Tapi kok di Medan kok susah ya pakai Sukarame itu ya Pak? Itu udah jualan di badan jalan sampai kendaraan lewat kayak antrian bebek. Baru pun ada parkir beca, mobil dan sepeda motor itu makin banyak makin mempersempit jalan gitu. Kalau kebijakan Bapak itu dibuat di Sukarame, otomatis itu bakal berkurang. Sudah pernah dibuat, Bud? Tapi itu kan cuma sekali aja kan? Tidak. Selama saya menjabat itu berlaku. Habis saya menjabat balik lagi. makanya kenapa nggak dibuat lagi sama pejabat yang berikutnya? Nah, ya beda-beda lah barangkali. Mungkin mereka tidak tahu dan tidak mengantisipasi. Apalagi Pak di jalan ini sekarang itu Pak, jalannya udah rusak loh Pak. Jadi itu pengendara itu udah sempit, memperlambat laju kendaraannya gitu. Ini bagaimana wali kota Medan kita? Makasih Pak. Baik. Ya mungkin waktu zaman Pak Safwan yang jualan itu masih sedikit gitu ya. Jadi masih bisa diatur. Sekarang udah kebanyakan. Tapi kita harus break dulu Bung Safwan. Ya, untuk pendengar Trijaya tetap bersama kami di 95,1 Trijaya FM, The Real News and Information. Kami akan kembali